Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, hari ini Senin tanggal 19 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1444 Hijriah. Maghrib kemarin berakhir Zulqa'dah karena diawali dengan ijtima awal Zulhijjah pukul 11:30 beberapa detik. Ijtima ini dimaknai serah terima bulan lama dengan bulan baru. Zulqa'dah hendak berakhir, Zulhijjah mau masuk. Serah terima dulu pukul 11:30 kemarin. Lanjut matahari jalan. Begitu matahari terbenam di ufuk timur, posisi hilal sudah di atas ufuk. Baik waktu maghrib di Papua, di Halmahera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, makin ke barat makin tinggi. Di Sumatera Barat, Padang ya sudah mendekati 2 derajat. Artinya hilal malam tadi sudah wujud. Sudah wujud itu maksudnya sudah ada, sudah hadir. Masuklah malam pertama. Jadi malam pertama Zulhijjah malam tadi. Sekarang siang pertama. Ini sudah diputuskan jauh-jauh hari sejak Desember 2022 oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekalian dengan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijjah, 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah. Ini dari Arab Saudi ya. Arab Saudi mengumumkan pada hari Ahad malam, ya malam tadi maksudnya ya, karena kita ngaji sekarang kan Senin, bahwa Senin adalah hari pertama Zulhijjah, maksudnya hari ini. Karena salat di Arafah, rukun haji terbesar, akan dilakukan pada 27 Juni. Wukuf di Arafah itu kan disebut juga puncak haji. Tidak sah haji kalau tidak ada wukuf di Arafah. Sekalipun jamaah ia ada dirawat sakit sudah sampai tingkat kritis, artinya masih hidup, tetap saja dibawa ke Arafah walaupun hanya sekira 5 menit. Sudah itu dibawa lagi ke tempat perawatan. Jika umur panjang, ya secara adat, uruf, dia boleh dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah. Walaupun dia tidak ikut melontar karena bisa diwakilkan. Inilah dalam kesempitan ada ke lapangan. Cuma poinnya adalah mengapa wukuf di Arafah itu disebut puncaknya padahal belum berakhir, dimaknai itu di sana berhimpun semua. Jamaah haji yang tadinya di Masjidil Haram ngumpul di sana. Jamaah haji yang ada di tanah air di Masjidil Haram ya pada tanggal 27 Selasa besok benar-benar sudah berada di Arafah. Karena itu adalah tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau hari ini tanggal 1 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat
Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Jadi Selasa tanggal 9 kita puasa, dan Rabu 28 Juni bertepatan dengan 10 Zulhijjah. Jadi kita sudah menyiapkan diri untuk puasa hari Selasa tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan 27. Hanya saya ingin memberi masukan, ya, pemahaman begini. Kita puasa hari Selasa besok bukan karena orang wukuf di Arafah, tapi puasa karena tanggal 9 Zulhijjah. Nabi sudah membiasakan puasa setiap tanggal 9 Zulhijjah sebelum naik haji. Tapi begitu Nabi naik haji, waktu wukuf di Arafah, malah Nabi tidak puasa. Jadi bagi orang yang sedang wukuf tidak berpuasa, di luarnya berpuasa. Mengapa kita disebut berpuasa kita hari Selasa tanggal 27 besok itu tidak disebut puasa Arafah? Orang wukuf di Arafah itu kan mulai dari tengah hari sampai terbenam matahari. Pukul 12 di Arafah, kita di Padang sudah pukul 4 sore. Apakah kita mulai puasa dari pukul 4 sore? Kan tidak. Begitu orang mulai wukuf di Arafah, pukul 12 itu waktu Arab Saudi. Di Papua, kota Sorong kan banyak umat Islam. Hari sudah jam 6 sore. Apakah dia puasa mulai jam 6 sore? Jadi puasa 9 Zulhijjah itu bukan karena wukufnya orang di Arafah, tapi karena tanggal 9-nya. Hanya saja wukuf itu dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini yang diisyaratkan dalam Al-Quran Al-Baqarah 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit. Itu yang dilihat kemarin itu. Di Indonesia kan tidak tampak, tapi di Arab tampak. Mengapa di Indonesia tidak tampak? Kita daerah tropis. Di Arab kok tampak? Bukan daerah tropis, tapi subtropis. Jadi alamnya jernih. Jadi kalau ingin juga melihat bulan untuk malam pertama, ya pergilah ke Arab. Tapi kalau melihat dengan ilmu pengetahuan, sejak Desember yang lalu sudah diberitahu 1 Zulhijjah, ya. Kemudian saya lanjutkan bacaan ini. Arab Saudi mengumumkan, ya, 10 Zulhijjah adalah hari Rabu tanggal 28 Juni. Kantor pers resmi Arab Saudi mengutip pernyataan Mahkamah Agung Negara itu yang menginformasikan di awal bulan, dan keterangan pengadilan menambahkan setelah menelaah, memeriksa dan merenungkan semua isinya, sejumlah saksi menyaksikan penampakan hilal Zulhijjah setelah matahari terbenam Minggu malam, ya. Dan karenanya diputuskan besok, maksudnya hari ini Senin, akan menjadi cahaya Zulhijjah penuntut penanggalan umum. Dengan demikian, Selasa bertepatan 27 Juni akan menjadi hari berdiri di Arafah, maksudnya wukuf, ya. Dan Rabu 28 Juni akan menjadi hari pertama Idul Adha. Dalam beberapa hari, mata dunia Islam beralih ke Mekah Al-Mukarramah, di mana musim haji dimulai, dan berdiri di Arafah adalah pilar terbesar di tengah persiapan yang belum pernah terjadi. Ini bahasanya teknis sekali, tapi intinya adalah wukuf di Arafah itu sudah diputuskan hari Selasa tanggal 27 Juni. Besoknya ya pasti tanggal 10. Tanggal 28 Juni itu 10 Zulhijjah. Sekali hanya wukuf di Arafah tanggal 9, tentu 10 Zulhijjah juga hanya satu kali. Tentu idealnya berhari raya Idul Adha itu ya satu hari, satu kali, satu tanggal untuk satu dunia ini.
Tapi jika terjadi perbedaan penetapan, kita akan saling menghormati. Hanya saja akal tentu boleh saja bertanya-tanya, kok bisa pula 2 kali 10 Zulhijjah sementara 9 Zulhijjah wukuf di Arafah hanya 1 kali. Untuk dipahami, karena kita dilatih afala ta'qilun. Apakah kamu tidak memikirkan? Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.